Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya Ahmad Mufarihal di sini ingin memenuhi tugas UAS Hukum dan Etika Pers, yang dimana di sini saya ingin sedikit menjelaskan atau memberi contoh salah satu pelanggaran pers, yang dimana setiap wartawan itu mempunyai sebuah kode etik atau kode etik jurnalistik, yang dimana kode etik tersebut yaitu Himpunan Etika Profesi Kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan sebuah informasi. Nah, langsung saja di sini saya akan memberi sedikit contoh, yang dimana contoh tersebut dari surat kabar Radar Bogor, yang dimana Radar Bogor tersebut melanggar kode etik Dewan Pers sesalkan adanya intimidasi. Menurut Dewan Pers, ada pelanggaran kode etik dalam pemberitaan itu. Namun, Dewan Pers tetap menyesalkan adanya intimidasi terhadap Radar Bogor pada Senin tanggal 4 bulan 6 2018. Dewan Pers mendatangi kantor redaksi Radar Bogor dan bertemu dengan pimpinan media itu untuk melihat langsung lokasi kejadian dan meminta penjelasan terkait pemberitaan serta peristiwa penyerangan tersebut. Dewan Pers juga sudah melakukan komunikasi dengan pengurus PDIP. Kemudian Dewan Pers menggelar sidang pleno mengenai pemberitaan Radar Bogor serta kasus penyerangan pasca pemberitaan. Ada 3 poin hasil kajian Dewan Pers tersebut. Dewan Pers menilai berita Bogor edisi Rabu 30 Mei 2018 berjudul Ongkang-ongkang kaki dapat 112 juta melanggar kode etik jurnalistik. Demikian petikan poin pertama putusan Dewan Pers tersebut yang dipublikasikan melalui akun Twitter resmi pada Rabu tanggal 6 bulan 6 2018. Dewan Pers menyatakan Radar Bogor melanggar pasal 1 dan pasal 3 kode etik jurnalistik. Dewan Pers merekomendasikan agar Radar Bogor memuat hak-hak dari Megawati Soekarno Putri yang mewakili dan disertai permintaan maaf. Dan yang kedua, sesuai dengan spirit Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyelesaikan semua kasus terkait pemberitaan pers dilakukan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan atau permintaan maaf, intimidasi, dan dugaan kekerasan terhadap Radar Bogor. Di sini tidak dapat dibenarkan dan berpotensi melanggar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers. Demikian petikan poin kedua. Dan selanjutnya pada poin ketiga, Dewan Pers menghimbau aparat penegak hukum mengambil tindakan sepatutnya demi tegaknya kemerdekaan pers. Terpisah, pemimpin redaksi Radar Bogor Tegar Bagja kepada Merdeka.com mengungkapkan telah menjalankan rekomendasi Dewan Pers tersebut. Apa yang direkomendasikan Dewan Pers di poin 1 terkait hak jawab dan permintaan maaf sejatinya sudah kami laksanakan pada hari Kamis bulan 5
tanggal 31. Ujarnya tegar saat dihubungi merdeka.com. Dan selanjutnya pernyataan Dewan Pers nomor 1/DP/6 tahun 2018 tentang pemberitaan yang berujung penyerangan terhadap kantor redaksi Radar Bogor. Menindaklanjuti komunikasi Dewan Pers dengan Radar Bogor dan pengurus PDI Perjuangan atau PDIP terkait peristiwa penyerangan kantor redaksi harian Radar Bogor oleh massa PDIP. Dewan Pers pada hari Senin 4 Juni 2018 mendatangi kantor redaksi dan bertemu pimpinan Radar Bogor untuk melihat langsung lokasi kejadian dan meminta penjelasan terkait data serta fakta peristiwa tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut dan kajian atas pemberitaan Radar Bogor, sidang pleno Dewan Pers hingga Senin tanggal 4 Juni 2018 menyatakan hal-hal sebagai berikut. Dan yang pertama itu, Dewan Pers menilai berita Radar Bogor edisi Rabu 30 Mei 2018 berjudul Ongkang-ongkang kaki dapat 112 juta melanggar kode etik pasal 1 dan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Dan pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencantumkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dewan Pers merekomendasikan agar Radar Bogor memuat hak jawab dan Megawati Soekarno Putri atau yang mewakili disertai dengan permintaan maaf kepada Megawati Soekarno Putri dan pembaca. Kalimat permintaan maaf dimuat di bagian akhir dan dari hak jawab tersebut. Dan yang kedua, sesuai dengan spirit Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, menyelesaikan semua kasus terkait pemberitaan pers dilakukan melalui mekanisme hak jawab tersebut. Hak koreksi dan atau permintaan maaf, intimidasi dan dugaan kekerasan terhadap Radar Bogor tidak dapat dibenarkan dan berpotensi melanggar pasal 18 ayat 1 yang berbunyi setiap orang-orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Terhadap dugaan adanya tindakan pidana dalam kasus ini, Dewan Pers menghimbau aparat hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan sepatutnya demi tegaknya kemerdekaan pers. Nah, mungkin itu salah satu contoh Dewan Pers yang melanggar kode etik yang tadi telah saya sedikit jelaskan. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada ketidakjelasan dalam pengucapan atau yang tadi saya sedikit jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.